Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari dunia pendidikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 148 siswa dan siswi dari SMA Negeri 17 Makassar terancam gagal mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi jalur SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, yang seharusnya memberi mereka peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Insiden ini bermula dari keterlambatan pihak sekolah dalam memasukkan data peserta didik ke dalam sistem pendaftaran SNPMB. Akibat kelalaian tersebut, ratusan siswa yang telah mempersiapkan diri untuk seleksi nasional kini menghadapi ancaman tidak dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kami berhasil mewawancarai Wakil Kepala Sekolah Humas SMA Negeri 17 Makassar yang mengakui adanya kelalaian dalam proses administrasi ini. Dalam wawancara singkatnya, Wakil Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa pihak sekolah terlambat menginput data peserta didik ke dalam sistem pendaftaran SNPMB, yang menyebabkan masalah ini muncul. Ini bahwa terjadi kesalahan yang tidak disengaja oleh pihak sekolah terkait penginputan data siswa eligible yang jumlah 148 tadi. Jadi sebenarnya pada proses dari pengumuman eligible menuju ke deadline waktu 15 Januari ke 31 Januari ini sebenarnya sekolah sudah berupaya maksimal mengikuti tahapan-tahapan yang memang harus dilaporkan atau diinput untuk melengkapi data ini. Jadi 3 proses itu kita sudah lakukan, dan yang terakhir yang tidak sempat diinput itu terkait nilai, finalisasi nilai untuk anak-anak kita yang eligible ini. Kendalanya lebih ke terlambatnya waktu oleh operator sekolah untuk menginput itu. Jadi kalau secara informasi mungkin kita bisa bahasakan human error di sini, karena beliau juga, operator juga menganggap durasi 1 hari itu ke 12.00 atau waktu 00, tapi ternyata deadline di jam 16 di sore tanggal 31. Ini yang kemudian menjadi kendalanya, sampai kemudian data dari SMA 17 itu memang dinyatakan 0. Jadi kita masuk dalam kategori memang kosong data, bukan ke finalisasi data. Ya, kami mewakili pihak sekolah yang pertama pasti memohon maaf dengan kondisi yang sangat tidak nyaman ini. Jadi kecewaan itu memang pasti muncul baik dari pihak Ananda, anak-anak kami dengan orang tua, tapi di sisi lain bahwa ini kesalahan ini tidak disengaja. Jadi kami dari pihak sekolah itu memohon maaf sebesar-besarnya dengan kondisi yang ada, tapi tetap kita memaksimalkan upaya. Semoga di jalur ini masih ada peluang untuk anak-anak kita. Dan kemudian kalau misalnya kepada orang tua, ini juga seperti kalimat itu tadi, kami mohon maaf dan tetap kita memaksimalkan upaya, dengan harapan terakhir adalah tetap anak-anak kita bisa melalui jalur ini. Ada beberapa jalur yang untuk masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya itu adalah jalur tulis atau SNBT, atau namanya dulu itu UTBK. Nah, itu tidak lama lagi, Bu, di bulan April itu mereka sudah melaksanakan mengikuti jalurnya ini untuk masuk perguruan tinggi. Setelah itu masih ada jalur lagi, Bu, yang lain namanya mandiri. Nah, itu masih, jadi pemerintah tuh menyiapkan banyak jalur, tidak hanya SNBP saja yang prestasi. Ada jalur tulisnya, kemudian ada jalur mandirinya. Pendampingannya seperti apa nanti bagi adik-adik yang mungkin tidak bisa eligible ini dan masih mau berjuang? Iya, ya. Kami kalau bisa karena waktunya mepet ya, Bu ya, proses pembelajaran masih tinggal 2 minggu lagi. Persiapannya untuk UTBK, kami pihak sekolah sudah merencanakan untuk memfasilitasi anak-anak ini, untuk kami memberikan pembimbingan materi-materi yang berkaitan dengan UTBK. Itulah yang kami sementara ini akan mempersiapkan untuk itu, sambil menunggu hari ini beritanya. Iya. Kami akan terus memantau perkembangan dari kasus ini dan memberikan kabar terbaru jika ada keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Harapan kami agar segera ditemukan solusi yang terbaik untuk para siswa yang terdampak. Dari Tim Liputan BI TV melaporkan dari Makassar.